Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from A group. We will present about literature on translation, short stories, prosa, and poetry. I'm Malihatun Nafisa Rohdiah as a moderator and the third speakers. Siti Halwa as the first speakers, and Melinda Nandita as a second speakers. Okay, for the first speakers, time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Siti Halwa. I want to explain about my material. My material is literature of translation prose, di mana prosenya di sini berbentuk short story. Oke, sebelumnya kita pelajari dulu apa itu short story. Short story atau yang biasa disebut dengan cerita pendek. Short story are fictitious narrative prose forms. Short story tend to be dense and straightforward in their purpose compared to other fiction work that are longer such as novel. Jadi, cerita pendek adalah bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi lain yang lebih panjang seperti novel. Karena singkatnya, cerita-cerita pendek di sini lebih sukses mengandalkan teknik-teknik sastra seperti tokoh, plot, tema, bahasa, dan insight secara lebih luas dibandingkan dengan fiksi yang lebih panjang. Ceritanya bisa dalam berbagai jenis. Dan dalam penerjemahan short story ini, kita mempunyai banyak metode. Di antaranya adalah free translation method atau penerjemahan bebas. Metode penerjemahan bebas. Free translation method priorities BSU atau bahasa sumber contain over the form of the structure. Freedom in this method is still limited to freely expressing the meaning of BSA atau bahasa sasaran. So it is still limited to the purpose or content of BSU even though the text form of BSU has not been raised again. Oke, jadi metode penerjemahan bebas itu lebih mengutamakan isi atau konten dari bahasa sumber daripada bentuk dari strukturnya. Kebebasan dalam metode ini masih sebatas bebas mengungkapkan makna pada bahasa sasaran, sehingga masih dibatasi maksud atau isi bahasa sumber walaupun bentuk teks bahasa sumber sudah tidak dimunculkan kembali. Nah, di sini penerjemahan bebas itu lebih mengutamakan isi dari bahasa sumber, jadi tidak terlalu mengutamakan struktur dari bahasa tersebut. Oke, kita mempunyai contoh. Yang pertama, bahasa sumbernya adalah bahasa Indonesia. Contoh yang pertama itu, nama saya David. Saya merupakan seorang anak kilang minyak yang kaya raya. Hidupku elegan. Apa saja yang aku ingin pasti bisa, tetapi kalau permasalahan teman atau sahabat saya tidak bisa. Sebab apa? Saya tidak mempunyai teman di sisiku karena saya orangnya pendiam dan jutek. Dan di sini bahasa sasarannya atau BSA-nya adalah bahasa Inggris. Bisa dilihat di slide saya. My name is David. I am someone who is a race oil revener. My life is elegant. Anything I want, of course, can. But if the problem is my friends or friends cannot, for what? I don't have friends by my side because I am a quiet and jutek person. Jadi di sini bisa dilihat bahwa hanya mengutamakan bahasa sumber daripada struktur dari kata tersebut. Contoh selanjutnya bahasa sumbernya adalah bahasa Inggris, bahasa sasarannya bahasa Indonesia.
At that time, I went to a private vocation high school, or SMK. At first entering school, I had friends but only briefly because I was too quiet. Pada bahasa sasarnya, yaitu bahasa Indonesia, waktu itu saya sekolah di suatu sekolah menengah kejuruan atau SMK swasta. Pada pertama masuk sekolah, saya mempunyai teman tapi hanya sebentar karena saya terlalu pendiam. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Melinda Anandita. I want to explain about literature of translation process of prose novel. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang prosa. Nah, di dalam prosa dalam karya sastra prosa memiliki banyak jenis. Salah satunya adalah novel. Saya akan menjelaskan proses terjemahan karya sastra prosa dalam bentuk novel. The process of literature translation of prose. Translating literary is different from translating non-literary. A translator of literary works must have a linguistic knowledge of bahasa sumber and bahasa sasaran, and understanding of the BSU and BSA. Culture and a deep appreciation of the literary that they translate. Nah, proses penerjemahan karya sastra berbeda dengan penerjemahan karya non-sastra. Seorang penerjemah karya sastra harus memiliki pengetahuan tentang bahasa sumber dan bahasa sasaran, karena akan mendapat apresiasi yang mendalam terhadap karya sastra yang diterjemahkan. Pada teks bahasa sasaran, hasil penerjemahan harus dibuat seluas mungkin dan jauh dari kesan penerjemahan yang kaku, sehingga yang terpenting di sini adalah menyampaikan isi dari teks bahasa sumber ke dalam teks bahasa sasaran sesuai dengan inti dari pesanan yang ingin disampaikan. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh sepenggal cerita dari novel karya David Baldacci, The Guilty. Teks asli tersebut di atas, teks tersebut adalah penggalan dari novel yang bergenre petualangan. Untuk bisa menerjemahkan teks-teks seperti ini, teks novel seperti ini, biasanya penerjemah tidak terlalu memperdulikan mengenai teks aslinya, karena yang terpenting adalah bagaimana seorang penerjemah bisa menjembatani karya-karya tersebut sehingga bisa menjadi sebuah karya yang hasil penerjemahannya bisa dipahami dengan baik oleh para pembaca. Nah, di sini juga sudah ada terjemahannya. Dari teks hasil terjemah tersebut, maka bisa dilihat bahwa penerjemah di sini menggunakan prinsip penerjemahan yang berpihak kepada pembaca atau teks bahasa sasaran, sehingga teks tersebut akan lebih mudah dipahami makna, dan juga penerjemah berusaha untuk membuat hasil penerjemahnya menjadi luas ketika dibaca dan logika pembacaannya masuk. Nah, ada beberapa kata yang sengaja dihilangkan dan juga ada beberapa kata yang sengaja ditambahkan serta diubah susunan katanya dengan tujuan agar pembaca lebih mudah ketika memahami isi teks keseluruhannya. Contohnya seperti pada paragraf pertama,
Will Robbie Kirkwood saw the light at a window in a desert building inside a country that was currently an ally of the United States. Nah, yang terdiri dari satu kalimat panjang. Pada paragraf pertama, dalam versi terjemahnya, paragraf tersebut dibagi menjadi tiga kalimat pendek dengan tujuan agar pembaca dalam bahasa sasaran mampu untuk memahami keseluruhan pesan yang ada pada penggalan paragraf novel tersebut. Nah, contoh yang kedua, pada paragraf terakhir, he ate the street 4 stories below. Nah, penerjemah memutuskan untuk mengubah kata stories di sini dan menerjemahkan menjadi lantai. Untuk penggalan kalimat tersebut, ketika kata stories tidak diubah dan tetap diterjemahkan sebagai cerita, maka keseluruhan kalimat tidak akan bisa dipahami oleh pembaca, karena konteks yang dimaksud adalah bahwa si tokoh tersebut sedang mengamati jalanan yang berada di bawah tempatnya berdiri. Nah, disinilah pentingnya penerjemahan untuk bisa memahami konteks dan isi dari sebuah teks yang akan diterjemahkan, sehingga hasil terjemahannya akan terdengar luas, enak dibaca, dan juga tidak menghasilkan kalimat atau kata-kata yang canggung dan kaku. Prinsip penerjemahan semacam ini nantinya bisa dikategorikan ke dalam ragam terjemahan komunikatif yang mengutamakan tersampaikannya pesan pada para pembaca. Oke, terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The last speakers and the last materials is translation of poetry. Translation. There are many various the meaning of translation. It can be included that translation is an act of translation involving BSU and BSA by creating the closest equivalent of the meaning, style, and structure of language. Translation is as much as possible to make comparison in terms of meaning, style, and structure of language to convey a message so that it can be well understood by the target reader. Jadi dapat disimpulkan bahwa penerjemahan merupakan tindakan alih bahasa yang melibatkan BSU dan BSA dengan menciptakan padanan yang paling dekat baik makna, gaya, dan struktur bahasa. Penerjemahan berusaha semaksimal mungkin melakukan padanan dalam hal makna, gaya, dan struktur bahasa untuk menyampaikan pesan agar dapat dipahami dengan baik oleh si pembaca. Oke, poetry atau puisi. Puisi adalah salah satu karya sastra yang disusun untuk mengekspresikan ide, gagasan, perasaan, dan emosi penyair dengan menggunakan kata-kata yang indah, melebihi bahasa yang digunakan sehari-hari. It can be concluded that poetry is one type of literary work which, in its presentation, prioritizes the beauty of language and the density of meaning. Poetry contains elements of art or beauty because in poetry there are beautiful words that are arranged in such a way that makes the reader desire to read and reach to the implied intent. In addition, poetry expresses thought that evoke feeling of imagination in a rhythm arrangement. Poetry translation methods. Penerjemahan puisi sangat berkaitan erat dengan unsur estetika, rima, irama, dan pesan, sehingga terdapat beberapa metode pada penerjemahan puisi yang berbeda dengan teks lainnya. Terdapat 7 jenis metode penerjemahan puisi yang bisa digunakan oleh penerjemahan. Kita menggunakan teori dari Basnet pada tahun 2002 dengan penjabaran phonemic translation, literal translation, rhyming translation, metrical translation,
poetry into prose, verse freely, interpretation. Nah, penjelasannya sebagai berikut. Phonemic translation. Phonemic translation is the method of transferring meaning from the original poem to the target poem by recreating the sound from BSO and to BSA. This method emphasizes the sound of BSA, but the result of the translation feels stiff and the meaning of original poetry often disappears. Jadi, penerjemahan fonemik ini yaitu metode pengalihan makna dari puisi asli ke puisi sasaran dengan menciptakan kembali suara dari BSU ke BSA. Metode ini menggunakan menekankan pada bunyi pada BSA-nya. Akan tetapi hasil terjemahnya terasa kaku dan makna puisi asli seringkali menghilang. Di sini ada contoh teks sumbernya Hound and Wound, dan maknanya adalah kuda dan luka. Pada penggalan puisi di atas, pada penggalan puisi di sini, bunyi D pada akhir kata diterjemahkan dengan bunyi A, hound, dan terjemahannya kuda. Pada bahasa sumber, penekanan bunyi tetap dirasakan pada BSA-nya atau bahasa sumbernya, walaupun konsonan berubah menjadi vokal. Konsekuensi dari penerjemahan fonemik memang menyebabkan makna kurang akurat atau kabur. Hal ini terlihat dari kata hound yang bermakna anjing diterjemahkan menjadi kuda dalam bahasa sasaran. Kata kuda tetap bisa digunakan karena tidak menghadirkan metafora pada puisi dan masih ada kesapaan penerjemahan. Ini kan hound ini harusnya artinya anjing, tapi di bahasa sasaran, di bahasa targetnya itu diartikan kuda karena tidak menghadirkan metafora pada puisi dan masih ada kesepadanan penerjemahan. Lalu yang kedua ada literal translation. This method is applied to translate poetry text verbatim from BSO to BSA. The risk of this translation is to eliminate the meaning, structure of phrase, and sentence that stray from original structure. Jadi metode ini diterapkan untuk menerjemahkan teks puisi kata demi kata dari BSU ke BSA. Resikonya penerjemahan ini yaitu menghilangkan makna, struktur frasa, dan kalimat yang melenceng jauh dari struktur aslinya. Di sini sudah ada contohnya. From the source text, shall I compare thee with a summer day, yang sudah diterjemahkan menjadi haruskah saya membandingkan engkau dengan hari di musim panas. Nah, penerjemahan literal ini kan mengakibatkan makna, struktur frasa, dan kalimat melenceng dari struktur asli. Nah, permasalahannya di contoh ini dalam frasa kata summer day. Nah, di bahasa asalnya diterjemahkan diibaratkan musim panas di Inggris. Nah, musim panas di Inggris ini kan waktu yang sangat indah di mana matahari bersinar terang dan bunga-bunga bermekaran. Tapi jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang harus diibaratkan di Indonesia, summer day di Indonesia, yaitu summer day di Indonesia itu sawah-sawah kering, sungai-sungai kering. Ini kan buruk, tidak seindah di kota Inggris. Nah, itu yang dinamakan translation literal. Jadi artinya itu melenceng dari si puisi asli. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada penerjemahan rima or rhyming translation. Rhyme translation is the translation of poetry that emphasizes the search for or reproduction of original rhymes into the rhythm of translation poetry. Jadi, terjemahan rima ini adalah penerjemahan puisi yang menekankan pada pencarian atau reproduksi rima asli ke dalam irama puisi terjemahan.
hasil terjemahannya akan sesuai secara fisik, tetapi cenderung tidak sesuai makna. Sama, bahasanya sama, tapi maknanya beda. Di sini sudah ada contohnya. The tulips blaze sparkling. Tulip memancar berkilau. In the embrace of green feeling, dalam pelukan perasaan hijau. Hasil terjemahannya ini di penggalan puisi ini kan secara fisik memiliki sajak yang sama. Pada puisi asli bersajak GG, sedangkan pada puisi sasaran bersajak UU. Hasil terjemahannya menghasilkan gaya indah pada contoh di makna yang tersampaikan dengan baik, akan tetapi dalam beberapa kasus makna puisi menjadi tidak sesuai. Kan di teks sumbernya ini berakhiran GG. Nah, di teks sasaran ini berakhiran UU. Ini kan merupakan teks puisi yang sangat indah. Sama seperti teks puisi yang sudah lumrah itu biasanya sajaknya harus AA, BB atau AB, AB seperti itu. Nah, ini adalah penerjemahan rima. Ini adalah maksud dari penerjemahan rima. Namun, jika contoh ini dimasukkan ke dalam penerjemahan yang lain, ini akan beda kasus lagi. Seperti itu. Nah, yang keempat ada metrical translation. Penerjemahan metris ini adalah penerjemahan yang menekankan pada produksi metris atau irama yang sama antara puisi asli dan puisi teks sasaran. Setiap bahasa memiliki sistem penekanan dan ejaan masing-masing. Karena itu, metode ini akan menghasilkan hasil terjemahan yang tidak sesuai secara makna dan struktur. Nah, maksudnya di sini teks sumber itu kan ada iramanya, ada metranya. Nah, di kata pertama ini, oh my love is like a red rose. Ini metranya adalah 9. Nah, di bahasa target itu harus metranya harus 9 juga. Oh, cintaku mawar merahku. Nah, ini kan sama. Di source text ini meternya 9. Nah, di target text juga harus 9. Begitu juga di bawahnya. Lalu yang kelima ini ada poetry into prose. The translation of poetry into prose is the translation of meaning into the target text in the form of prose. The weakness of this method is the loss of the beauty of the original poem. This method creates a sense of distorting communicative value and syntax from the source text. Jadi, penerjemahan ini tidak hanya menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi diterjemahkan ke dalam bentuk prose, dibungkus dalam bentuk prose. Di sini sudah ada contohnya. Di teks asli atau di teks BSU, oh my love is like a red rose that is newly spring in June. Oh my love is like the melody that is sweetly played in tune. Nah, ini kan puisi aslinya. Jika diterjemahkan ke dalam prosa, yaitu Burns, the poet, tried to explain his love with a rose. A beautiful red flower blossomed in June in the spring musing. His love is also like music that gives intensive emotion. Nah, ini kan dari teks asli, dari teks puisi diterjemahkan menjadi prosa seperti ini. Lalu selanjutnya ada verse freely. Nah, penerjemahan bait secara bahasa secara bebas. Penerjemahan bait secara bebas adalah penerjemahan dengan memindahkan makna puisi asli dengan menggunakan padanan yang akurat dan memiliki nilai sastra dan BSA. Menggunakan metode ini cenderung mengabaikan rima dan metris puisi asli. Hasil penerjemahannya akan berbeda secara fisik, tetapi secara semantik sama. Jadi, translation di bait ini atau blank verse translation ini lebih melihat pada semantiknya. Dalam
dalam fisiknya, dalam rimanya ini tidak dikedepankan atau tidak mengacu pada rima dan metrisnya seperti yang di atas. Jadi puisi ini lebih ditekankan pada semantiknya. Contohnya, the son did not obey God's word. Seorang anak laki-laki tidak patuhi perintah. Nah, terlihat sekali bahwa pada hasil terjemahan menekankan pada unsur sastra dengan pemilihan diksi bahasa Indonesia. Pembaca puisi ini seolah-olah tidak merasakan sedang membaca puisi terjemahan. Penerjemahannya ini kayak melenceng. Nah, unsur sastra bisa dirasakan pada semua bait. Pada bait pertama, kata did not obey good words diterjemahkan tak patuhi perintah. Seperti itu. Jadi ini menurut terjemahan biasa ini salah, melenceng. Tapi menurut semantik ini benar. Lalu yang terakhir ini ada interpretasi atau interpretation. Ada dua jenis metode interpretasi, yaitu versi dan imitasi. Hasil terjemahan versi mengacu pada puisi yang secara semantik sama dengan puisi asli, tetapi secara fisik sangat berbeda. Sedangkan terjemahan imitasi menghasilkan puisi yang sangat berbeda, tetapi susunan, topik, dan starting point sama dengan puisi asli. Di sini sudah ada contohnya di teks BSU ini. Oh, my love is like a red rose that is newly spring in June. Oh, my love is like the melody that is sweetly played in tune. Nah, jika diterjemahkan ke dalam teks puisi BSA, menurut versinya, menurut interpretasi versi, ini menjadi cintaku mawar merah, cintaku bagai sekuntum bunga mawar yang indah merah merekah pada bulan Juni di musim semi. Cintaku bagai musik emosi yang intensif. Sedangkan diimitasi ini terjemahannya beda lagi, yaitu setangkai bunga mawar merah yang merah, keagungan cintaku seperti bunga mawar dan nyanyian, cintaku adalah keindahan dan berharga, cintaku bagaikan setangkai bunga mawar merah. So, jika kita akan menerjemahkan suatu puisi, kita harus memilih terlebih dahulu kita akan menerjemahkan dalam bentuk apa dalam bentuk interpretation, dalam terjemahan literal, atau secara irama, secara ritme, atau bahkan diterjemahkan dalam prose. Nah, seperti itu. Lalu kita kan sudah belajar tadi di depan seperti apa contohnya, seperti apa penjelasannya, dan sudah ada terjemahnya. Jadi kita gampang untuk menerjemahkan sebuah puisi. Okay, I think enough. That's all from me, and this is the last material. So this is the last from this group. The last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.